Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Mutrofin. Mari kita bahas mengenai buku referensi. Buku referensi sendiri ini adalah buku yang diterbitkan secara umum dan dipasarkan sesuai dengan panduan penulisan buku teks dikti. Nah, kumpulan monograf untuk suatu bidang ilmu dapat menjadi buku referensi. Monograf sendiri adalah tulisan atau karangan uraian mengenai satu bagian dari suatu ilmu atau mengenai suatu masalah tertentu menurut pengertian menurut KBBI. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan buku adalah menurut yang dikembangkan dari R. Masri, SP How to Write Kolbu tahun 2007 dalam slide presentasi Syamsul Arifin, sukses menulis buku pendidikan tinggi tahun 2015. Jujur pada sumber atau rujukan yang digunakan. Jadi harus berdasarkan sumber atau rujukan yang digunakan. Yang kedua, mengutip yang persis sama tidak boleh lebih dari 10%. Tentu saja plagiarisme sangat tidak diperbolehkan. Lalu karya intelektual dianggap sebagai public domain setelah 50 tahun. Selanjutnya, penulis adalah ibarat koki di mana bahan masakan atau bahan tulisan dapat bersumber dari mana-mana. Namun hasil yang didapat adalah milik Anda. Jadi, maksudnya adalah kita boleh bersumber atau mencari banyak referensi untuk dijadikan sebuah sumber, namun hasil dari penulisan kita tersebut adalah milik kita. Lalu pengarang adalah desainer dan developer, maksudnya penggagas ide dasar dan yang mengembangkan gagasan, kemudian menulisnya. Lalu sistematika penulisan buku disusun sendiri oleh penulis. Jadi sistematika penulisan itu harus penulis sendiri yang menyusunnya. Kemudian jangan merubah dalil, istilah, atau rumusan hanya untuk tidak dikatakan menjiplak. Misal kata kemudian diganti lalu. Sesumbu F diganti G untuk menyatakan gaya dan lain-lain. Jadi sebuah istilah tidak boleh diganti atau dirubah hanya dengan alasan biar kita tidak dibilang menjiplak atau meniru. Namanya juga istilah ataupun dalil, berarti kalaupun ingin mengutip maka harus sama, tidak boleh dirubah. Nah, selanjutnya format penulisan buku referensi atau monograf. Nah, buku referensi sendiri yang pertama itu dibagi menjadi 2 bagian, yakni bagian luar buku dan bagian dalam buku. Nah, bagian dalam buku itu ada 3 subbagian, yakni preliminaris, batang tubuh atau isi utama, dan postliminaris. Sedangkan dalam bagian luar buku pastinya ada sampul depan, buku punggung, dan juga cover belakang. Lalu spesifikasi buku referensi dan monograf. Spesifikasi buku secara umum mengacu pada ketentuan pada peraturan tentang jabatan akademik, dosen, dan hibah buku dikti. Spesifikasi buku ini berlaku baik untuk hibah maupun penulisan sendiri mandiri oleh Civitas Akademika. Berikut adalah spesifikasi umum buku referensi dan monograf. Nah, yang pertama, buku diketik dengan komputer dengan ukuran huruf atau font Times New Roman ukuran 12 atau Cambria ukuran 11. Yang kedua, buku memiliki ISBN dan diedarkan atau disebarluaskan. 3. Tebal paling sedikit 40 halaman cetak menurut standar UNESCO. Juga tidak termasuk bagian preliminaris dan postliminaris.
Yang keempat, ukuran minimal 15 cm dan 23 cm. Standar UNESCO. 5. Diterbitkan oleh badan ilmiah atau organisasi atau perguruan tinggi. Yang keenam, buku tidak menyimpang dari peraturan juga kode etik penulisan ilmiah yang berlaku. Dan yang ketujuh, satu buku untuk satu bidang ilmu atau buku referensi. Jadi untuk buku referensi ini satu buku hanya untuk satu bidang ilmu, sedangkan kalau buku monograf itu satu buku untuk satu buku untuk satu dalam satu bidang ilmu begitu. Baiklah, demikian buku referensi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.